Tepat jam 2 pagi, kuseret mertuaku berdiri di depan pintu kamar hotel nomor 303. Sepanjang jalan dia memaki, bersumpah putranya adalah suami paling suci. Namun, saat kartu akses kutempelkan dan pintu terbuka, pemandangan di atas ranjang itu membuat jantungnya seolah berhenti berdetak. Ternyata di sana. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Jam dinding di ruang tengah menunjukkan pukul 1.15 dini hari. Suara detak jarumnya terdengar begitu nyaring di telinga Raisa Andriana, seolah berlomba dengan detak jantungnya sendiri yang tidak beraturan. Rumah mewah 2 lantai itu senyap, menyisakan hawa dingin dari AC sentral yang terasa menusuk tulang. Raisa duduk di sofa kulit ruang tamu, hanya ditemani cahaya remang dari lampu sudut dan layar ponsel yang masih menyala di genggamannya. Sudah 3 jam Raisa duduk di sana, mematung. Matanya sembab, tapi air matanya sudah kering. Yang tersisa hanya rasa perih di dada dan sebuah fakta yang terpampang jelas di layar ponselnya. Sebuah notifikasi email masuk tepat pukul 10 malam tadi. Karena Vino, suaminya, selalu login email di iPad rumah yang terhubung dengan akun Google keluarga, notifikasi itu juga muncul di ponsel Raisa. Pembayaran berhasil, The Royal Heritage Hotel, Presidential Suite. IDR 18.500.000. Terima kasih atas pesanan Anda, Bapak Vino G. Bastian. Raisa membaca tulisan itu berulang-ulang, berharap matanya salah, atau mungkin ini hanya spam penipuan. Tapi tidak. Pengirimnya adalah akun resmi aplikasi travel langganan mereka. 18 juta rupiah untuk 1 malam. Itu bukan harga kamar untuk sekadar istirahat sebentar, karena lelah lembur seperti alasan klasik Vino selama ini. Itu harga sebuah kenyamanan, kemewahan, dan privasi tingkat tinggi. Lembur? Gumam Raisa, suaranya parau memecah kesunyian. Tadi sore, Vino menelepon dengan suara yang terdengar terburu-buru. Sayang, aku nggak pulang malam ini ya. Ada audit mendadak dari kantor pusat. Tim auditor minta ditemani sampai pagi buat ngejar laporan kuartal. Aku tidur di sofa ruangan kerjaku aja. Raisa percaya. Bodohnya, dia selalu percaya. Vino adalah suami yang sempurna di mata semua orang. Tampan, sukses, pekerja keras, dan selalu bicara lembut. Siapa yang akan curiga pada laki-laki sebaik Vino G. Bastian? Dengan tangan gemetar, Raisa membuka aplikasi Find My Device. Jantungnya serasa berhenti berdetak saat melihat titik lokasi ponsel suaminya. Bukan di gedung perkantoran di kawasan Sudirman seperti yang dibilangnya. Titik merah itu berkedip tenang di sebuah lokasi di Jakarta Selatan. The Royal Heritage Hotel. Titik itu tidak bergerak. Ponsel itu ada di sana. Orangnya ada di sana. Raisa merasa mual. Perutnya seperti diaduk-aduk. Bayangan Vino sedang bersama wanita lain memenuhi kepalanya. Siapa? Apakah sekretaris baru itu? Natasha Wilona? Gadis muda yang sering Vino ceritakan dengan nada kasihan, karena katanya dia tulang punggung keluarga? Atau klien wanita yang waktu itu mengirim hampers parfum mahal ke rumah? Raisa bangkit berdiri. Kakinya terasa lemas, tapi kemarahannya memberikan tenaga yang aneh. Dia tidak bisa hanya menangis di sini. Dia butuh bukti. Dia butuh saksi. Dan saksi yang paling tepat bukan polisi, bukan juga satpam hotel. Saksi yang paling tepat adalah orang yang selama ini selalu mengagung-agungkan Vino sebagai titisan malaikat. Orang yang selalu menyalahkan Raisa jika kopi Vino kurang manis sedikit saja. Orang yang selalu berkata, beruntung kamu dinikahi Vino, dia itu laki-laki langka. Mertuanya, Lydia Kando. Raisa menyambar kunci mobil di atas meja. Dia tidak peduli ini jam 2 pagi. Dia tidak peduli kalau dia harus mendobrak pintu rumah mertuanya. Malam ini, topeng Vino harus lepas, dan ibunya harus melihat wajah asli putranya. Tunggu aku, Mas, desis Raisa sambil melangkah cepat ke garasi. Malam ini kita selesaikan sandiwaramu. Jarak dari rumah Raisa ke rumah mertuanya di kawasan Pondok Indah, memakan waktu 20 menit, karena jalanan yang lengang. Raisa menyetir seperti orang kesurupan, namun tetap fokus. Dia butuh amarah ini tetap menyala.
Jika dia tenang sedikit saja, dia mungkin akan berbalik arah dan memilih untuk pura-pura tidak tahu demi keutuhan rumah tangga. Sebuah nasihat basi yang sering didengarnya dari ibu-ibu pengajian. Tidak. Kali ini tidak. Sesampainya di depan gerbang rumah Lydia Kandou, Raisa membunyikan klakson panjang. Sekali. Dua kali. Satpam rumah, Pak Ujang, tergopoh-gopoh keluar dari pos jaga dengan wajah bantal. Bu Raisa? Ada apa, Bu? Malam-malam begini? Tanya Pak Ujang bingung sambil membuka gerbang. Mama ada, Pak? Tanya Raisa tanpa basa-basi, menurunkan kaca jendela mobilnya. Ada, Bu, sudah tidur pastinya. Ini ada apa ya, Bu? Pak Vino kecelakaan? Wajah Pak Ujang berubah panik. Bukan. Tapi musibah juga. Tolong bukakan pintu, saya mau masuk. Raisa memarkir mobilnya sembarangan di halaman. Dia setengah berlari menuju pintu utama dan menekan bel berkali-kali. Tak lama kemudian, terdengar suara langkah kaki terseret dan omelan dari dalam. Pintu terbuka. Lydia Kandou berdiri di sana dengan daster sutra panjang dan masker wajah yang sudah setengah kering. Rambutnya masih digulung rapi. Wajahnya menunjukkan campuran antara kaget dan sangat tersinggung. Astaga, Raisa, kamu ini kesurupan apa sih? Mencet bel kayak orang gila jam segini. Tetangga bisa bangun semua. Semprot Lydia, suaranya melengking. Mana sopan santunmu? Suami lembur kerja keras, istri malah keluyuran malam-malam ganggu mertua. Raisa tidak menjawab makian itu. Dia langsung menyodorkan ponselnya ke depan wajah Lydia. Layar ponsel itu menampilkan bukti booking hotel yang tadi ditemukannya. Baca ini, MA, kata Raisa dingin. Napasnya memburu. Lydia menyipitkan mata, enggan melihat. Apaan sih? Mata Mama siwer kalau lihat HP gelap-gelap gini. Kamu ngapain sih? Baca, MA. Itu bukti anak kesayangan Mama, Vino, check-in di hotel bintang 5 harganya 18 juta semalam. Barusan. Padahal dia bilang ke aku dia lembur di kantor. Teriak Raisa, pertahanannya runtuh sedikit. Lydia merebut ponsel itu dengan kasar, lalu menyalakannya. Dia membaca sekilas, lalu mendengus meremehkan. Dia mengembalikan ponsel itu ke dada Raisa dengan gerakan mendorong. Halah, cuma begini doang kamu bikin ribut. Lydia tertawa sinis, tawa yang membuat darah Raisa mendidih. Raisa, kamu itu kalau bodoh jangan dipelihara. Vino itu pengusaha, direktur. Dia butuh tempat tenang buat meeting sama klien atau investor asing. Mungkin kliennya minta di hotel itu. Vino yang bayarin dulu, nanti juga direimburse kantor. Jam 2 pagi, MA? Meeting sama siapa jam 2 pagi di kamar Presidential Suite? Itu kamar tidur, MA, bukan ruang rapat, bantah Raisa. Ya terserah kliennya dong. Namanya juga orang kaya, orang penting. Kamu mana ngerti urusan bisnis kelas atas begitu? Taunya cuma belanja sama arisan. Cibir Lydia sambil bersedekap. Lagian ya, Vino itu anak Mama. Mama yang lahirin, Mama yang besarin. Mama tahu persis sifat dia. Vino itu paling anti sama yang namanya zina. Dia itu soleh, nggak pernah ninggalin sholat. Nggak mungkin dia macem-macem. Mama selalu begitu. Suara Raisa bergetar menahan tangis. Selalu menutup mata. Dulu waktu ada bekas lipstik di kemejanya, Mama bilang itu ketumpahan sirup. Waktu ada bau parfum perempuan di mobilnya, Mama bilang itu parfum mobil baru. Sekarang ada bukti hotel, Mama masih bilang dia kerja. Jaga mulut kamu ya. Lydia menunjuk wajah Raisa dengan telunjuknya yang lentik. Kamu itu istri yang insecure. Kamu cemburu buta karena kamu merasa nggak sepadan sama anak saya. Kan? Kamu takut Vino ninggalin kamu karena kamu mulai tua dan jelek? Makanya kamu cari-cari kesalahan dia. Kata-kata itu menampar Raisa lebih keras daripada tamparan fisik. Raisa terdiam, menatap wanita di depannya ini. Wanita yang seharusnya menjadi ibu kedua baginya, tapi justru menjadi pembela utama pengkhianatan anaknya. Jadi Mama nggak percaya? Tanya Raisa lirih. Jelas enggak lah. Gila apa Mama percaya sama tuduhan murahan kayak gini? Pulang sana, cuci muka, sholat malam, minta ampun sama Tuhan karena udah suzon sama suami sendiri.
Bikin malu aja, usir Lydia sambil berbalik badan hendak menutup pintu. Raisa menahan pintu itu dengan tangannya. Matanya kini tidak lagi basah. Tatapannya tajam, setajam silet. Oke. Kalau mama yakin banget Vino anak soleh yang gak mungkin zina. Raisa menarik napas panjang. Ayo kita buktikan. Lydia Kandou berhenti bergerak. Dia menoleh pelan, menatap menantunya dengan tatapan jijik bercampur bingung. Buktikan apa? Kurang kerjaan. Ikut aku sekarang, Ma, tantang Raisa. Suaranya tidak lagi tinggi, tapi penuh penekanan yang mengerikan. Kita ke hotel itu sekarang. Kita gerbek kamar 303. Kalau di sana Vino memang lagi meeting sama klien bapak-bapak, atau dia lagi kerja sendirian. Raisa maju selangkah, mempersempit jarak di antara mereka. Aku akan bersujud di kaki mama di lobi hotel itu. Aku akan cium kaki mama di depan resepsionis, satpam, dan semua tamu. Aku akan minta maaf. Lalu besok paginya aku akan pergi dari rumah tanpa bawa sepeser pun harta Vino. Aku akan terima kalau mama mau suruh Vino ceraikan aku karena aku istri durhaka. Lydia terdiam. Tawaran itu terdengar gila, tapi sangat menggiurkan baginya. Dia memang sudah lama tidak menyukai Raisa. Dia merasa Raisa kurang, untuk mendampingi Vino yang karirnya sedang menanjak. Tapi, lanjut Raisa, matanya berkilat. Kalau ternyata di kamar itu ada perempuan lain. Kalau ternyata anak kebanggaan mama itu sedang tidur sama pelacurnya. Jangan sembarangan ngomong kamu, potong Lydia garang. Dengar dulu, bentak Raisa, membuat Lydia terlonjak kaget. Baru kali ini Raisa membentaknya. Kalau aku benar, mama harus lihat dengan mata kepala mama sendiri. Mama harus menyaksikan kelakuan anak mama yang mama agung-agungkan itu. Dan mama nggak boleh melarang aku untuk melakukan apapun setelah itu. Gimana? Suasana hening mencekam. Angin malam berhembus menggoyangkan daun pintu yang terbuka. Lydia menatap mata Raisa, mencari keraguan di sana. Tapi dia tidak menemukannya. Yang ada hanya keyakinan yang membatu. Namun, ego Lydia jauh lebih besar daripada logikanya. Dia sangat yakin Vino tidak sebodoh itu. Vino anak yang penurut. Vino selalu meneleponnya setiap hari. Tidak mungkin Vino membohongi ibunya sendiri. Raisa pasti hanya sedang paranoid. Ini kesempatan bagus untuk mempermalukan menantu kurang ajar ini, dan membuat Vino sadar betapa gilanya istrinya. Oke, kata Lydia angkuh, mengangkat dagunya. Mama terima tantangan konyol kamu. Mama mau lihat kamu sujud di kaki mama nanti. Biar kamu tahu diri. Bagus, jawab Raisa singkat. Ganti baju, Ma. Jangan pakai daster. Nanti mama malu kalau ketemu kolega bisnis Vino, kan? Lydia mendengus kasar. Nggak usah ngatur. Tunggu di sini. Jangan berani-berani masuk rumah mama. Lydia membanting pintu, meninggalkan Raisa sendirian di teras yang dingin. Raisa bersandar di pilar, meremas kunci mobilnya sampai tangannya memutih. Jantungnya sakit sekali. Sebagian kecil hatinya berharap dia salah. Dia berharap saat pintu hotel dibuka, Vino benar-benar sedang rapat dengan bapak-bapak tua membosankan. Dia rela mencium kaki Lydia asalkan rumah tangganya tidak hancur. Dia rela dipermalukan asalkan suaminya bukan pengkhianat. Tapi firasat seorang istri jarang meleset. Dan GPS itu tidak pernah bohong. 10 menit kemudian, Lydia keluar. Dia sudah berganti pakaian dengan setelan blazer kasual yang rapi, lengkap dengan tas branded di lengannya. Wajahnya sudah dipoles bedak tipis. Dia terlihat siap untuk pergi arisan, bukan untuk menggerebek anaknya. Ayo, kata Lydia ketus, berjalan melewati Raisa menuju mobil. Nggak usah ngebut. Mama nggak mau mati konyol cuma gara-gara drama kamu. Raisa membukakan pintu mobil. Saat Lydia masuk, aroma parfum mahalnya menyeruak, aroma yang sama dengan kepalsuan yang selama ini dia pertontonkan. Raisa memutari mobil, duduk di kursi pengemudi, dan menarik napas dalam-dalam. Mesin mobil menderu. Perjalanan menuju neraka dimulai. Mobil SUV hitam itu melaju membelah jalanan Jakarta yang mulai sepi. Raisa memacu kendaraan dengan kecepatan di atas rata-rata, namun tetap stabil. Dia tidak menoleh sedikit pun ke arah kursi penumpang.
Matanya lurus ke depan, menatap aspal hitam yang diterangi lampu jalan. Di sebelahnya, Lydia Kandou mulai merasa tidak nyaman. Bukan karena kecepatan mobilnya, tapi karena aura Raisa yang gelap. Biasanya Raisa akan banyak bicara, mencoba mencari topik obrolan untuk mengambil hati mertuanya. Tapi malam ini, Raisa seperti patung es. Lydia mencoba mencairkan suasana, atau lebih tepatnya, mencoba mendominasi situasi lagi. Dia membuka tasnya, mengambil cermin kecil, dan mematut diri. "Kamu tahu kan, Vino itu lusa mau dipromosikan jadi wakil direktur utama?" ujar Lydia, seolah-olah mereka sedang dalam perjalanan tamasya. "Karirnya lagi bagus-bagusnya. Jangan sampai kelakuan kampungan kamu ini ngerusak mood dia besok pagi. Kalau dia sampai gagal promosi gara-gara kamu ganggu istirahatnya malam ini, Mama nggak akan maafin kamu." Raisa tetap diam. Tangannya mencengkeram setir erat-erat. "Raisa, kamu dengar Mama nggak sih?" Lydia menoleh, nada suaranya meninggi. "Mama yakin banget, di sana pasti ada Pak Gunawan. Investor dari Singapura itu. Vino cerita minggu lalu dia lagi approach Pak Gunawan. Kalau kita sampai di sana dan beneran ada Pak Gunawan, mau ditaruh di mana muka Mama?" "Hah? Kalau ada Pak Gunawan, Mama tinggal minta maaf dan bilang kita mau antar obat Vino yang ketinggalan. Selesai," jawab Raisa datar tanpa menoleh. "Gampang banget ngomongnya. Reputasi itu mahal. Raisa, kamu sih enak. Taunya cuma nada tangan minta duit suami," cibir Lydia lagi. "Coba kamu introspeksi diri deh. Kenapa kamu curigaan terus? Apa pelayanan kamu kurang diranjang? Atau kamu di rumah kucel terus? Laki-laki itu butuh penyegaran mata. Kalaupun ya, Vino matanya jelalatan dikit, ya wajar. Itu naluri laki-laki. Asal dia pulang ke rumah, kasih uang belanja, ya sudah. Nggak usah drama." "Cheat." Raisa menginjak rem mendadak saat lampu lalu lintas berubah merah. Tubuh Lydia terdorong ke depan, tertahan oleh sabuk pengaman. "Heh, bisa nyetir nggak sih?" pekik Lydia. Raisa menoleh pelan. Tatapannya kosong namun menusuk. "Ma, berhenti bicara. Atau aku turunkan Mama di sini." Lydia ternganga. Dia tidak percaya menantunya yang penurut berani mengancamnya di tengah jalan tol TB Simatupang jam 2 pagi. "Kakakmu ngancam Mama?" "Aku minta Mama diam. Simpan tenaga Mama," kata Raisa dengan suara rendah yang menakutkan. "Simpan suara Mama buat teriak nanti di hotel. Mama bakal butuh itu." Lydia ingin membalas, ingin memaki, tapi ada sesuatu dalam sorot mata Raisa yang membuatnya kriut. Rasa takut yang aneh mulai merayap di punggung Lydia. Bukan takut pada Raisa, tapi takut pada kemungkinan bagaimana kalau Raisa benar? Tidak mungkin. Lydia menggelengkan kepalanya, mengusir pikiran buruk itu. Vino anak baik. Vino menyayanginya. Vino tidak akan menghancurkan hati ibunya. Sisa perjalanan itu dihabiskan dalam keheningan total. Radio mobil dimatikan. Hanya suara ban bergesekan dengan aspal dan deru AC yang terdengar. Semakin dekat ke lokasi hotel, semakin dingin tangan Lydia. Dia mulai meremas tali tasnya. Dia melihat Raisa sesekali mengecek ponsel yang diletakkan di dashboard, memastikan lokasi GPS masih sama. Jantung Raisa berdegup kencang, seolah mau meledak. Dia mengingat kembali semua tanda-tanda itu. Vino yang mulai sering menyembunyikan ponsel. Vino yang tiba-tiba mengganti password laptopnya. Vino yang sering pulang dengan baju berbau parfum manis yang asing, bukan parfum maskulinnya. Dan nama itu, Natasha. Beberapa kali Vino menyebut nama itu dalam tidurnya. Raisa mengusap sudut matanya yang berair. "Sebentar lagi, Mas. Sebentar lagi kita lihat siapa yang gila. Aku, atau ibumu." Mobil berbelok memasuki pelataran megah The Royal Heritage Hotel. Lampu-lampu kristal dari lobi terlihat berkilauan, kontras dengan kegelapan hati Raisa. Mobil berhenti di depan lobi. Valet parking segera mendekat dengan seragam rapinya. "Sudah sampai, Ma," kata Raisa sambil mematikan mesin. "Ayo turun." Pertunjukannya dimulai. Lobi The Royal Heritage Hotel sangat megah dan sunyi. Langit-langitnya tinggi dengan pilar-pilar marmer yang kokoh. Wangi aromaterapi serai dan jahe memenuhi udara,
memberikan kesan tenang dan mewah. Namun bagi Lydia, tempat ini terasa seperti ruang sidang. Mereka berjalan beriringan. Raisa melangkah tegap dengan wajah dingin, sementara Lydia berjalan sedikit di belakangnya dengan langkah ragu, matanya liar menyapu sekeliling, berharap tidak bertemu orang yang dikenalnya. Mereka menuju meja resepsionis. Seorang petugas pria dengan setelan jas rapi tersenyum ramah, meski sedikit terkejut melihat dua wanita datang pukul 2:30 pagi. "Selamat malam, Ibu. Ada yang bisa saya bantu?" Sapa resepsionis itu sopan. Namanya tertera di tag, Dimas. "Saya mau ke kamar suami saya." "Vino G. Bastian," kata Raisa lugas. Dimas mengetik sesuatu di komputernya. "Sebentar saya cek, Bu." "Ah, ya. Bapak Vino G. Bastian ada di Presidential Suite, kamar 303. Tapi mohon maaf, Ibu, sesuai prosedur privasi tamu, kami harus menelpon ke kamar beliau dulu untuk konfirmasi sebelum mengizinkan tamu naik." "Jangan," sergah Raisa cepat. "Jangan ditelepon. Saya mau kasih kejutan." "Ini ibunya." Raisa menunjuk Lydia yang berdiri kaku. "Beliau baru datang dari luar kota, mau kasih surprise ulang tahun untuk anaknya." Dimas tampak ragu. "Maaf sekali, Bu. Tapi prosedurnya." "Mas Dimas," potong Raisa, mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan bukti booking email. "Lihat ini. Bookingnya pakai email keluarga kami. Pembayarannya pakai kartu kredit yang tagihannya ke alamat rumah saya. Saya istri sahnya. Ini KTP saya, alamatnya sama dengan data tamu di komputer Mas. Kan?" Raisa meletakkan KTP-nya di meja marmer dengan bunyi tak yang tegas. Dimas membandingkan data di layar dengan KTP Raisa. "Alamatnya cocok. Saya cuma mau antar obat dan kasih kejutan sama Mama. Kalau Mas telepon, Mas merusak kejutan kami. Mas mau tanggung jawab kalau mertua saya kecewa jauh-jauh datang." Raisa mulai memainkan drama psikologis. Lydia, yang sadar dia harus berperan, akhirnya buka suara. Gengsinya sebagai orang kaya muncul. "Mas, saya ini capek. Anak saya memang ada di atas kan? Saya ibunya. Masa saya mau nengok anak sendiri dipersulit? Panggil manajer kamu kalau kamu nggak berani kasih akses." Gertakan Lydia rupanya ampuh. Resepsionis muda itu tampak sungkan berdebat dengan ibu-ibu sosialita yang terlihat galak di jam segini. "Baik, Bu. Mohon maaf. Karena datanya cocok, saya buatkan kartu akses duplikat untuk ke lift," kata Dimas akhirnya menyerah. Dia memprogram sebuah kartu kunci dan menyerahkannya pada Raisa. "Terima kasih," kata Raisa, menyambar kartu itu. Saat mereka berjalan menuju lift, Lydia menarik lengan Raisa. Wajahnya pucat. Keringat dingin mulai muncul di pelipisnya. Keyakinannya mulai goyah. Suara Lydia bergetar pelan. "Benar Vino ada di Presidential Suite? Itu kamar paling mahal kan?" "Iya, Ma. Kamar paling mahal. Paling luas. Ada jacuzzinya, ada ruang tamunya, ada kamar tidur utamanya yang besar," jawab Raisa tanpa menatap mertuanya. Dia menekan tombol lift. Panah indikator menyala, menunjukkan lift turun dari lantai 3. Mungkin Pak Gunawan bawa keluarga, makanya sewa suite. Lydia mencoba mencari alasan lagi, tapi suaranya terdengar putus asa. Kalau Pak Gunawan bawa keluarga, ngapain Vino tidur di sana jam segini? Kenapa Vino bohong bilang di kantor? Bantah Raisa telak. Pintu lift berdenting dan terbuka. Kosong. Raisa masuk dan menahan pintu, menatap Lydia yang masih terpaku di luar. "Masuk, Ma. Mama sudah janji. Jangan jadi pengecut sekarang." Lydia menelan ludah. Kakinya terasa berat seperti dibebani beton. Firasat buruk kini mencekiknya. Dia menatap lorong lobi yang mewah itu, lalu menatap menantunya yang berdiri seperti malaikat pencabut nyawa di dalam kotak besi itu. Dengan gemetar, Lydia melangkah masuk ke dalam lift. Raisa menempelkan kartu akses ke sensor, lalu menekan angka 3. Pintu lift tertutup perlahan, mengurung mereka berdua dalam keheningan yang menyesakkan. Angka digital di atas pintu mulai berubah. Lantai 1, lantai 2, jantung Raisa berdegup kencang, mempersiapkan diri untuk kehancuran hatinya sendiri.
Sementara Lydia berdoa dalam hati, memohon agar Tuhan menyelamatkan wajah anaknya, atau setidaknya menyelamatkan dirinya dari rasa malu yang akan datang. Ting! Lantai 3. Pintu lift terbuka. Lorong berkarpet tebal membentang di depan mereka. Senyap. Hanya ada satu pintu ganda besar di ujung lorong dengan angka emas, 303. Pintu lift tertutup di belakang mereka, menyisakan keheningan yang menyesakkan di lantai 3. Lorong menuju Presidential Suite di The Royal Heritage Hotel dirancang untuk memberikan privasi maksimal. Karpet tebal bermotif klasik meredam suara langkah kaki, dinding-dindingnya dilapisi wallpaper sutra berwarna krem, dan pencahayaan temaram dari lampu dinding kristal menciptakan suasana romantis yang ironisnya kini terasa seperti lorong menuju ruang eksekusi mati. Raisa melangkah keluar lebih dulu. Tubuhnya tegap, dagunya terangkat. Di tangannya, kartu akses putih polos itu terasa panas, seolah menyimpan bara api yang siap membakar hangus seluruh hidupnya. Dia tidak menoleh ke belakang, yakin bahwa rasa gengsi akan memaksa mertuanya untuk tetap mengikutinya. Namun, suara langkah kaki di belakangnya berhenti. Raisa berhenti dan memutar tubuhnya perlahan. 5 langkah di belakangnya, Lydia Kandou berdiri mematung. Wajah wanita parubaya yang biasanya angkuh dan penuh percaya diri itu kini pucat pasi. Tangannya mencengkeram erat tali tas brandednya, hingga buku-buku jarinya memutih. Matanya menatap pintu ganda bernomor 303 di ujung lorong dengan tatapan ngeri, seolah di balik pintu itu ada monster yang siap menelannya. "Kenapa berhenti, Ma?" tanya Raisa. Suaranya rendah, menggema pelan di lorong sunyi itu. "Kita pulang saja, Sa," bisik Lydia, suaranya bergetar hebat. Keangkuhannya runtuh seketika, digantikan oleh naluri seorang ibu yang takut melihat dosa anaknya. Mama tiba-tiba nggak enak badan. Kepalaku pusing. Kita pulang ya? Nanti kita tanya Vino di rumah saja." Raisa tertawa kecil. Tawa yang hambar dan miris. "Di rumah? Di mana Mama akan percaya lagi sama semua kebohongan Vino? Di mana dia akan bersumpah demi Tuhan kalau dia nggak ngapa-ngapain? Dan Mama akan memeluk dia sambil menyalahkan aku karena terlalu curiga." "Enggak, Sa. Mama janji Mama akan tegur dia. Tapi enggak di sini. Tong, Sa. Mama takut." Lydia mundur selangkah, hendak berbalik menuju lift. Raisa bergerak cepat. Dengan langkah lebar, dia mendekati mertuanya dan mencengkeram pergelangan tangan Lydia. Cengkeramannya kuat, tidak menyakiti, tapi cukup tegas untuk menahan pergerakan. "Lepas, Raisa," desis Lydia, mencoba menarik tangannya namun tenaganya kalah oleh adrenalin menantunya. "Nggak bisa, Ma. Kita sudah sejauh ini. Mama sendiri yang bilang tadi di mobil, kalau aku cuma istri insecure yang nggak tahu diuntung. Mama bilang anak Mama itu suci, alim, dan nggak mungkin zina. Sekarang, saat kebenarannya ada 5 meter di depan mata, kenapa Mama mau lari? Aku nggak mau lihat." Lydia setengah memohon, matanya mulai berkaca-kaca. Jauh di lubuk hatinya, Lydia tahu. Dia adalah ibu kandungnya, dia mengenal Vino lebih dari siapapun. Perubahan sikap Vino, uang yang berlimpah tiba-tiba, dan keengganan Vino membawa istrinya ke acara-acara kantor, semua itu adalah tanda yang selama ini Lydia pilih untuk abaikan. Tapi malam ini, dia dipaksa untuk membuka matanya lebar-lebar. "Mama harus lihat," kata Raisa dingin, menarik tangan Lydia untuk berjalan maju. "Mama harus lihat supaya nanti, saat aku gugat cerai anak kesayangan Mama nggak punya hak sedikit pun untuk bilang aku jahat. Mama harus jadi saksi mata kehancuran rumah tangga yang dibangun anak Mama sendiri." "Raisa, tolong." "Jalan, Ma," sentak Raisa. Mereka berjalan seperti adegan tarik tambang yang menyedihkan. Raisa setengah menyeret mertuanya menyusuri lorong panjang itu. Napas Lydia memburu, dia merasa jantungnya berdetak tidak karuan di kerongkongan. Setiap langkah mendekati pintu 303 terasa seperti menghitung mundur bom waktu. Angka 303 yang terbuat dari kuningan mengkilap kini tepat di depan mata. Raisa melepaskan tangan Lydia, lalu berdiri tegak di depan pintu. Dia menoleh pada mertuanya yang kini bersandar lemas di dinding lorong, menatap pintu itu dengan pandangan kosong. "Siapkan mental Mama," bisik Raisa. "Dan tolong, jangan pingsan dulu sebelum Mama lihat wajah mereka."
Tanpa menunggu jawaban, Raisa mengangkat kartu aksesnya. Tangan Raisa gemetar sepersekian detik sebelum menyentuhkan kartu itu ke sensor di gagang pintu. Ada keraguan kecil di sana, bukan keraguan untuk mundur, tapi ketakutan akan rasa sakit yang pasti akan menghantamnya begitu pintu itu terbuka. Selama pintu itu tertutup, masih ada 0,1% harapan bahwa semua ini salah paham. Tapi begitu terbuka, tidak ada jalan kembali. Bip. Lampu indikator di gagang pintu berubah dari merah menjadi hijau. Suara mekanisme kunci elektronik yang terbuka terdengar, seperti letusan pistol di telinga Raisa. Klik. Raisa menekan gagang pintu ke bawah. Pintu kayu jati yang berat itu terayun membuka ke dalam tanpa suara. Engselnya yang mahal telah diminyaki dengan sempurna. Hal pertama yang menyambut mereka bukanlah pemandangan, melainkan aroma. Aroma room fragrance serai khas hotel yang bercampur dengan bau parfum wanita yang sangat manis, terlalu manis, dan aroma alkohol yang tajam. Bau champagne. Raisa melangkah masuk ke bagian foyer, ruang depan, kamar suite itu. Kamar ini luas biasa. Ada lorong pendek yang menghubungkan pintu masuk dengan ruang tamu utama. Sepatu pantofel pria yang sangat Raisa kenali, sepatu Bali hitam yang dia belikan sebagai hadiah ulang tahun Vino bulan lalu, tergeletak sembarangan di atas karpet, seolah ditendang begitu saja oleh pemiliknya yang tidak sabar. Di sebelahnya, ada sepasang sepatu high heels merah menyala dengan hak runcing yang sangat tinggi. Bukan milik Raisa. Ukurannya terlalu kecil. Lydia yang mengekor di belakang Raisa menutup mulutnya dengan tangan saat melihat sepatu itu. Dia mengenali sepatu pria itu. Itu sepatu anaknya. Kakinya lemas, tapi rasa penasaran yang menyakitkan memaksanya untuk terus melihat. Dari arah ruang tamu, terdengar suara musik jazz instrumental yang diputar pelan, beradu dengan suara tawa. Sayang, tuang lagi dong. Ih, kamu MAH gitu, nakal banget tangannya. Suara wanita. Manja, mendayu-dayu, dengan nada yang dibuat-buat seperti anak kecil. Itu suara Natasha Wilona. Raisa pernah mendengar suara itu sekali saat menelepon ke kantor Vino, dan Natasha yang mengangkatnya dengan nada profesional. Kontras sekali dengan nada menjijikan yang didengarnya sekarang. Sabar dong, Babe. Ini champagne mahal, sayang kalau tumpah. Kayak kamu, mahal. Dan itu suara Vino. Suara bariton yang dulu selalu menenangkan Raisa, suara yang mengucapkan ijab kabul dengan lantang 5 tahun lalu. Kini suara itu terdengar berat, penuh nafsu, dan menggelikan. Raisa merasakan darahnya mendidih sampai ke ubun-ubun. Dia tidak lagi merasa sedih. Air matanya menguap digantikan oleh api amarah yang membara. Dia berjalan melewati lorong foyer menuju ruang tamu yang menyatu dengan akses ke kamar tidur yang pintunya terbuka lebar. Di ruang tamu yang mewah itu, di atas sofa bludru abu-abu, ada 2 gelas kristal kosong dan botol champagne yang sudah terbuka. Jas kerja Vino tersampir asal-asalan di sandaran kursi. Kemeja putihnya tergeletak di lantai. Pemandangan di ruang tamu kosong. Suara itu berasal dari kamar tidur yang pintunya terbuka lebar di sebelah kanan. Raisa memberi isyarat tangan pada Lydia untuk maju. Lihat, Ma. Lihat anak mama, bisik Raisa tajam. Lydia menggeleng, air mata mulai mengalir deras di pipinya yang sudah keriput. Dia ingin menutup telinga, tidak ingin mendengar desahan dan tawa yang menyayat hati itu. Tapi Raisa tidak memberinya pilihan. Raisa menarik lengan Lydia lagi, membawanya berdiri tepat di ambang pintu kamar tidur utama. Dan di sanalah, di bawah cahaya lampu tidur yang remang-remang, kebenaran itu telanjang bulat. Waktu seolah berhenti berputar di kamar 303. Di atas tempat tidur king size dengan spray putih bersih yang kini berantakan, 2 sosok manusia sedang asyik dengan dunia mereka sendiri, tidak menyadari bahwa kiamat kecil mereka baru saja tiba di ambang pintu. Vino G. Bastian hanya mengenakan bathrobe hotel yang talinya terikat longgar memperlihatkan dada bidangnya, sedang duduk bersandar di headboard ranjang. Di pangkuannya, Natasha Wilona duduk membelakangi pintu, mengenakan lingerie sutra berwarna merah marun yang sangat tipis, memperlihatkan punggung mulusnya. Tangan Vino sedang membelai rambut panjang Natasha, sementara tangan lainnya memegang gelas. Mereka tertawa. Tawa bahagia. Tawa pengkhianatan. Raisa menekan saklar lampu utama yang ada di dinding dekat pintu. Klik.
Cahaya lampu LED putih terang benderang seketika membanjiri ruangan itu, membunuh suasana romantis yang remang-remang, dan menyoroti dosa yang sedang terjadi seperti lampu sorot di panggung teater. Astaga! Jerit Natasha Wilona spontan, menutup matanya karena silau. Vino tersentak kaget, gelas di tangannya terlepas dan jatuh ke lantai karpet. Duk! Cairan keemasan tumpah membasahi karpet mahal itu. Vino menoleh ke arah pintu dengan wajah bingung bercampur marah. Siapa sih? Room service nggak punya sopan san. Kalimatnya terputus di tenggorokan. Matanya membelalak lebar, seolah bola matanya akan melompat keluar. Wajahnya yang tadi merah karena alkohol, seketika berubah menjadi seputih kertas. Dia melihat Raisa berdiri tegak dengan wajah dingin tanpa ekspresi. Dan di sebelahnya, ibunya. Lydia Kandou berdiri gemetar, matanya menatap nanar ke arah anaknya. MMA? Suara Vino tercekat, terdengar seperti cicitan tikus yang terinjak. Natasha yang menyadari perubahan suasana, segera menoleh ke belakang. Begitu melihat siapa yang datang, dia menjerit histeris sambil melompat turun dari pangkuan Vino, menyambar selimut tebal untuk menutupi tubuhnya yang nyaris telanjang. Arg! Siapa kalian? Keluar! Teriak Natasha panik. Wajah cantiknya yang biasa terlihat anggun di Instagram kini terlihat jelek karena ketakutan. Jangan teriak, kata Raisa. Suaranya tenang, tapi aura membunuhnya memenuhi seluruh ruangan. Kamu yang tamu tak diundang di pernikahan saya. Kenapa kamu yang ngusir? Vino melompat turun dari kasur, mengeratkan tali jubah mandinya dengan tangan gemetar hebat. Dia mencoba berjalan mendekat, tapi kakinya goyah. Otaknya berputar keras mencari alasan, tapi situasi ini terlalu jelas. Tidak ada alasan, kerja kelompok, atau rapat mendadak, yang bisa dipakai saat dia tertangkap basah di atas kasur dengan wanita berpakaian minim. Sayang, ini nggak seperti yang kamu lihat. Vino tergagap, kalimat klise andalan para peselingkuh keluar begitu saja tanpa disaring. Oh ya? Raisa mengangkat alis. Jadi ini apa? Simulasi tidur siang? Atau roleplay jadi suami istri? Raisa melangkah maju, membuat Vino mundur ketakutan. Dan kamu? Raisa menunjuk Natasha yang meringkuk di pojok kasur dengan selimut. Natasha Wilona. Sekretaris teladan. Lulusan terbaik. Ternyata bakat terbesarmu bukan bikin laporan keuangan, tapi bikin hancur rumah tangga orang. Natasha hanya bisa menangis sesenggukan, wajahnya disembunyikan di balik selimut. Lalu Raisa menoleh ke samping, ke arah Lydia yang sejak tadi dia mematung. Tuh, Ma. Lihat anak mama. Anak soleh kebanggaan mama. Itu dia. Vino G. Bastian. Suami yang mama bilang lembur cari nafkah, ternyata lagi nafkahin betina lain. Masih mau bilang aku insecure? Masih mau bilang aku istri yang gak bersyukur? Lydia tidak menjawab. Mulutnya terbuka sedikit, napasnya tersengal-sengal pendek. Matanya terkunci pada wajah Vino. Tatapan penuh kekecewaan, rasa jijik, dan rasa sakit yang tak terlukiskan. Ma. Vino mencoba meraih tangan ibunya. Mama dengerin Vino dulu. Ini Raisa yang salah paham. Ma. Vino dijebak. Bukan Raisa yang menampar. Tapi Lydia. Lydia menampar pipi Vino dengan sisa tenaga yang dia miliki. Suaranya nyaring di ruangan yang hening itu. Vino terhuyung ke samping, memegangi pipinya yang memerah. Jijik. Desis Lydia. Mama jijik sama kamu. Tamparan itu seolah menguras habis energi kehidupan Lydia Kandou. Setelah tangan itu mendarat di wajah putranya, tubuh Lydia mulai bergoyang. Wajahnya yang tadi pucat kini berubah menjadi keabu-abuan. Keringat dingin sebesar biji jagung membasahi keningnya. Dadanya terasa sesak luar biasa, seolah ada gajah yang duduk di atas paru-parunya. Dia mencoba menarik napas panjang, tapi oksigen seolah menolak masuk. Pandangannya mulai kabur. Wajah Vino yang ketakutan dan wajah Raisa yang penuh amarah mulai berputar-putar, menyatu menjadi pusaran warna yang memusingkan. Ma? Mama kenapa? Vino yang melihat ibunya terhuyung segera mencoba menangkapnya. Lydia memegangi dada kirinya. Rasa nyeri yang tajam menusuk jantungnya, menjalar hingga ke lengan kiri dan punggung.
Vino, kamu anak durhaka. Lirih Lydia, suaranya hampir tak terdengar. Ma. Jangan gini Ma. Vino panik setengah mati. Dia memeluk bahu ibunya. Bantuin mama. Jangan diam aja kamu. Bentak Vino pada Raisa, watak aslinya yang egois kembali muncul saat terdesak. Raisa melihat kondisi mertuanya. Dia tahu ini bukan akting. Wajah Lydia benar-benar menunjukkan tanda-tanda serangan jantung atau syok berat. Meski dia membenci wanita tua itu karena perkataannya tadi, Raisa masih punya hati nurani. Dia tidak ingin menjadi pembunuh. Namun, belum sempat Raisa bergerak, tubuh Lydia kejang sesaat. Matanya terbalik ke atas hingga hanya terlihat bagian putihnya, lalu tubuhnya terkulai lemas seperti boneka yang tali benangnya diputus. Bro! Lydia jatuh pingsan di pelukan Vino, lalu merosot ke lantai karpet tebal. Berat badannya menarik Vino hingga ikut berlutut. Mama! Teriak Vino histeris. Suaranya pecah, menggema memantul di dinding-dinding mewah kamar itu. Ma! Bangun Ma! Ya Tuhan! Raisa! Panggil dokter. Mama mati. Mama mati gara-gara kamu. Natasha Wilona di atas kasur menjerit ketakutan melihat pemandangan itu. Darah. Ada darah? Pekiknya menunjuk hidung Lydia yang mengeluarkan sedikit darah mimisan karena tekanan darah yang melonjak drastis sebelum pingsan. Kamar mewah itu seketika berubah menjadi neraka. Vino mengguncang-guncang tubuh ibunya yang tidak sadarkan diri, menangis meraung-raung seperti anak kecil. Natasha histeris di pojok. Raisa menarik napas panjang, berusaha mengendalikan kepanikan yang mulai merayap. Dia adalah satu-satunya orang yang masih waras di ruangan ini. Dia melihat mertuanya terkapar. Ini di luar skenario yang dia bayangkan. Dia ingin mertuanya melihat kebusukan anaknya, bukan mati karenanya. Dengan tangan yang masih sedikit gemetar namun cekatan, Raisa mengambil ponselnya. Dia tidak menelepon ambulans lewat nomor darurat umum, karena akan terlalu lama. Dia menekan tombol 0 di telepon kamar hotel yang ada di Nakas. Resepsionis, jawab suara di seberang dengan cepat. Darurat medis di kamar 303. Kata Raisa tegas, suaranya dingin dan memerintah. Seorang wanita parubaya pingsan, kemungkinan serangan jantung atau stroke. Kirim tim medis hotel sekarang dan panggil ambulans VIP. Bawa tandu ke atas. Sekarang. Raisa menutup telepon dengan keras. Dia menatap Vino yang masih menangis memeluk ibunya. Minggir, kata Raisa, mendorong bahu Vino. Dia berlutut di samping Lydia, memeriksa denyut nadi di leher. Masih ada, tapi lemah dan cepat. Napasnya pendek. Raisa melonggarkan kerah baju Lydia, agar jalan napasnya lebih terbuka. Kalau mama sampai kenapa-napa, aku bunuh kamu, aku bunuh kamu. Ancam Vino di sela tangisnya, matanya merah menyala menatap istrinya. Raisa menatap balik dengan tatapan yang bisa membekukan api. Mama kamu pingsan karena lihat kelakuan bejat kamu, Vino. Bukan karena aku. Kalau kamu gak serakah selingkuh di sini, mama sekarang lagi tidur nyenyak di rumahnya. Sadar diri. Vino terdiam, tertohok oleh kebenaran itu. Dia kembali menatap wajah pucat ibunya, rasa bersalah mulai merambati hatinya, bercampur dengan ketakutan akan kehilangan warisan dan ibunya sekaligus. 5 menit terasa seperti 5 jam. Pintu kamar 303 yang memang tidak dikunci oleh Raisa tiba-tiba didorong terbuka lebar. 3 orang petugas keamanan berseragam safari hitam dan 2 orang staf medis hotel, dengan rompi oranye berlari masuk membawa tas P3K besar dan tabung oksigen portabel. Suasana gaduh tak terhindarkan. Minggir, minggir, teriak salah satu petugas medis, menggeser Vino yang menghalangi jalan. Mereka segera memasangkan masker oksigen ke wajah Lydia, dan memeriksa tanda-tanda vitalnya. Nadinya lemah. Siapkan tandu. Ambulans sudah di basement. Seru petugas medis itu melalui walkie-talkie. Sementara itu, keributan di kamar 303 menarik perhatian tamu-tamu lain di lantai 3. Meski ini lantai VIP, suara teriakan Vino dan Natasha tadi menembus dinding kedap suara. Beberapa tamu dengan piyama dan jubah mandi mulai mengintip dari pintu kamar mereka yang terbuka sedikit. Petugas keamanan mencoba menutup pintu, tapi Raisa menahannya. Biarkan terbuka. Biar udara masuk,
Alasannya, padahal dalam hati dia ingin semua orang melihat. Dia ingin staf hotel melihat siapa yang ada di dalam kamar itu. Staf medis mengangkat tubuh Lydia ke atas tandu lipat. Vino, yang masih memakai jubah mandi hotel yang kedodoran, bangkit berdiri hendak ikut. "Saya anaknya. Saya ikut," seru Vino panik. "Pak, Bapak ganti baju dulu," tegur kepala keamanan hotel, melihat penampilan Vino yang tidak pantas untuk keluar ke area publik. Apalagi di dalam kamar itu terlihat jelas ada wanita lain, Natasha, yang sedang menangis sambil menutupi tubuh dengan selimut. Situasi ini sangat memalukan bagi hotel. "Persetan sama baju. Ibu saya sekarat." Vino tidak peduli. Dia berlari mengejar tandu yang dibawa keluar. Di lorong, beberapa tamu dan staf housekeeping yang sedang bertugas malam menatap kaget. Pemandangan itu sangat surrealis. Seorang wanita tua tak sadarkan diri di atas tandu, diikuti oleh seorang pria tampan, yang dikenali beberapa orang sebagai pengusaha muda Vino G. Bastian, yang berlari hanya memakai bathrobe dan sandal hotel, dengan wajah sembah penuh air mata. Dan di belakang mereka, Raisa berjalan keluar dengan tenang. Dia tidak menangis. Dia tidak panik. Dia mengambil tas tangan Lydia yang tertinggal, lalu berjalan dengan anggun seperti ratu yang baru saja memenangkan perang, meski hatinya hancur lebur. Tepat saat mereka melewati lobi lift, seorang tamu remaja yang sedang memegang ponsel secara refleks merekam kejadian itu. Kamera ponsel itu menangkap jelas wajah Vino yang histeris, Lydia yang pingsan, dan, melalui pintu kamar 303 yang belum tertutup rapat, sekilas sosok Natasha Wilona yang sedang memakai baju dengan terburu-buru. "Itu Vino G. Bastian kan? Gila, grebekannya," bisik tamu itu pada temannya. Raisa mendengar bisikan itu. Dia tidak melarang. Dia membiarkannya. "Rekamlah," batin Raisa. "Rekam dan sebarkan. Biar dunia tahu siapa Vino G. Bastian sebenarnya." Ambulans meraung di depan lobi hotel, memecah keheningan dini hari Jakarta. Lampu rotator merah biru memantul di dinding kaca lobi. Lydia dimasukkan ke dalam ambulans. Vino melompat masuk ke bagian belakang ambulans, masih dengan jubah mandinya. Petugas medis menoleh ke Raisa yang berdiri di dekat pintu ambulans. "Ibu ikut." Raisa menggeleng pelan. "Suami saya yang jaga. Saya bawa mobil sendiri di belakang." Pintu ambulans ditutup. Sirine dinyalakan. Mobil putih itu melesat pergi membawa korban dari sebuah tragedi egoisme. Raisa berdiri di pelataran lobi, menatap lampu belakang ambulans yang menjauh. Angin malam menerpa wajahnya. Dia merasa lelah, sangat lelah. Tapi ini baru permulaan. Perang yang sesungguhnya, perang di pengadilan, perang media, dan perang memulihkan harga diri, baru saja dimulai. Dia berbalik, berjalan menuju mobilnya. Tapi sebelum masuk, dia melihat Natasha Wilona keluar dari lobi hotel dengan terburu-buru, memakai kacamata hitam besar dan masker, mencoba menyelinap pergi dengan taksi online. Raisa tersenyum tipis. "Lari saja, Natasha. Besok pagi, wajahmu akan ada di semua akun gosip." Raisa masuk ke mobilnya, menyalakan mesin, dan bersiap menuju rumah sakit. Bukan untuk berbakti sebagai menantu, tapi untuk memastikan Lydia Kando tetap hidup. Karena dia ingin mertuanya itu hidup cukup lama untuk melihat anaknya hancur perlahan-lahan. Aroma disinfektan dan obat-obatan yang menyengat langsung menyambut Raisa saat dia melangkah masuk ke ruang tunggu IGD Rumah Sakit Pondok Indah. Jam digital di dinding menunjukkan pukul 4.30 pagi. Lampu neon putih yang terlalu terang membuat mata Raisa yang kurang tidur terasa perih, namun adrenalin menjaganya tetap terjaga sepenuhnya. Di sudut ruang tunggu, Vino G. Bastian duduk membungkuk di kursi plastik keras. Penampilannya kacau balau. Dia sudah mengganti jubah mandi hotelnya dengan kaos oblong dan celana training yang entah dia dapat dari mana, mungkin menyuruh sopir mengantarkannya darurat. Rambutnya acak-acakan, matanya merah bengkak. Begitu melihat Raisa datang, Vino langsung berdiri. Wajah sedihnya seketika berubah menjadi topeng kemarahan. Dia melangkah cepat menghampiri Raisa, telunjuknya mengarah tepat ke wajah istrinya. "Puas kamu?" bentak Vino. Suaranya serak, menarik perhatian beberapa perawat jaga dan keluarga pasien lain yang sedang tertidur di bangku. "Puas bikin mama masuk ICU? Kalau sampai mama lewat, itu semua salah kamu. Kamu pembunuh."
Raisa tidak mundur 1 inci pun. Dia menepis tangan Vino dengan kasar. Tarik kembali ucapanmu, Mas, kata Raisa dingin, matanya menatap tajam ke manik mata suaminya. Yang bikin mama masuk icu itu bukan aku, tapi kelakuan bejat kamu. Coba ingat-ingat, siapa yang bikin mama syok? Aku yang cuma ngajak dia jalan, atau kamu yang lagi telanjang sama perempuan lain di depan matanya? Kamu yang jebak aku. Kamu yang maksa mama datang ke sana. Vino membela diri, suaranya bergetar karena panik dan frustrasi. Kamu bisa kan ngomong baik-baik di rumah? Kenapa harus bawa mama ke hotel? Kamu sengaja mau bikin mama jantungan kan biar kamu bisa kuasai harta warisan? Raisa tertawa sinis. Logika macam apa itu? Kamu yang selingkuh? Aku yang dituduh gila warisan? Dengarkan aku baik-baik, Vino. Aku bawa mama ke sana karena selama ini dia nggak pernah percaya kalau anak emasnya ini pengkhianat. Dia butuh bukti visual. Dan selamat, kamu kasih pertunjukan yang sangat jelas. Seorang dokter paruh baya keluar dari pintu otomatis ruang penanganan, memutus pertengkaran mereka. Keluarga Ibu Lydia Kandou, panggil dokter itu. Vino dan Raisa serentak mendekat. Saya anaknya, Dok. Gimana keadaan ibu saya? Tanya Vino panik. Dokter itu menghela napas, melihat catatan di tangannya. Ibu Lydia mengalami serangan iskemik transient, atau stroke ringan. Tekanan darahnya melonjak drastis yang memicu pecahnya pembuluh darah kecil di otak. Kondisinya sekarang sudah stabil, tapi dia mengalami kelumpuhan parsial di sisi kanan tubuh dan kesulitan bicara, afasia. Dia butuh istirahat total dan ketenangan absolut. Stres sedikit saja bisa memicu serangan kedua yang fatal. Vino jatuh terduduk di kursi, membenamkan wajah di tangannya. Ya Tuhan, Mama. Dokter itu menatap Raisa dan Vino bergantian. Maaf, saya harus tanya. Apa pemicunya? Pasien datang dalam keadaan syok emosional berat. Vino baru mau membuka mulut untuk berbohong, tapi Raisa mendahuluinya. Beliau memergoki anaknya berzina. Dok, jawab Raisa datar, tanpa ekspresi. Dokter itu terdiam, tampak canggung, lalu mengangguk kaku. Ah, baik. Kalau begitu, saya sarankan pemicu stresnya. Dalam hal ini, Bapak, jangan menemui pasien dulu sampai kondisinya membaik. Kehadiran Bapak bisa memperburuk keadaan. Vino mendongak, menatap dokter itu dengan tidak percaya. Saya anaknya, Dok, masa saya nggak boleh masuk? Demi nyawa ibu Anda, Pak. Sebaiknya jangan, tegas dokter itu, lalu beralih ke Raisa. Ibu bisa mengurus administrasi? Pasien akan dipindahkan ke ruang rawat inap VVIP. Baik, Dok. Terima kasih, jawab Raisa sopan. Raisa melirik Vino yang masih terduduk lemas. Hukuman pertama sudah jatuh. Vino bahkan tidak diizinkan melihat ibunya sendiri. Raisa melenggang pergi menuju kasir. Dia akan membayar biaya rumah sakit ini dengan kartu kredit tambahan, supplementary card, dari rekening Vino, tentu saja. Matahari mulai terbit di Jakarta, tapi bagi Vino, dunianya justru mulai gelap gulita. Pukul 7 pagi, Raisa sedang duduk di kantin rumah sakit, menyeruput kopi hitam pahit. Dia membuka ponselnya yang sejak tadi bergetar tanpa henti. Notifikasi dari grup WhatsApp teman-teman arisan, teman kuliah, hingga DM Instagram membanjiri layarnya. Dia membuka aplikasi TikTok. Di halaman For You page, FYP, video itu sudah ada di urutan teratas. Judulnya provokatif, pengusaha muda inisial VGB terciduk istri ibu kandung di hotel mewah. Ibunya sampai stroke di tempat. Pelakornya artis FTV. Video itu buram dan goyang, diambil dari sudut lorong lift. Tapi gambarnya cukup jelas untuk mengenali siapapun yang ada di sana. Terlihat Vino dengan jubah mandi hotel berlari mengejar Tandu, menangis histeris. Terlihat sekilas Natasha Wilona di ambang pintu kamar 303, menutupi wajah. Dan yang paling ikonik, Raisa yang berjalan tegap di belakang Tandu, tenang dan dingin seperti es. Kolom komentar sudah mencapai 15.000 hanya dalam waktu 3 jam. Netizen maha benar, gila ah, itu Vino Bastian yang punya Bastian Group kan? Padahal image-nya family man banget. Lambe tante. Itu pelakornya Natasha Wilona bukan sih?
Yang mantan sekretarisnya? Fiksi, gelagatnya udah kelihatan dari dulu. Istri sah bersatu, salfok sama istrinya, Raisa. Gila, klasi banget. Nggak pakai jambak-jambakan, langsung bawa emaknya buat lihat kelakuan anaknya. Queen behavior. Julid visabilillah, emaknya kasihan banget sampai pingsan gitu. Durhaka banget si cowok. Fix azab menanti. Raisa membaca komentar itu tanpa rasa puas. Hatinya masih kosong. Tapi setidaknya, narasi publik sudah terbentuk. Vino tidak akan bisa memutarbalikkan fakta bahwa Raisa adalah istri jahat. Bukti video itu terlalu kuat. Tiba-tiba ponsel Raisa berdering. Nama, HRD Bastian Group, muncul di layar. Itu kantor Vino. Raisa mengangkatnya. Halo, Bu Raisa? Saya dari HRD Pusat. Maaf mengganggu pagi-pagi, suara di seberang terdengar panik. Ya, Pak, ada apa? Kami mencoba menghubungi Pak Vino tapi ponselnya tidak aktif. Kantor sedang kacau, Bu. Telepon masuk terus dari investor dan media. Saham perusahaan anjlok 12% pagi ini, sejak pembukaan pasar gara-gara video yang viral itu. Dewan Komisaris meminta rapat darurat jam 9 nanti. Apa Pak Vino bisa hadir? Raisa tersenyum tipis. Kehancuran finansial sudah dimulai. Maaf, Pak. Suami saya sedang tidak bisa diganggu. Dia sedang merenungi dosa-dosanya di lorong rumah sakit. Silakan Dewan Komisaris mengambil keputusan tanpa dia. Saya rasa Bapak paham situasinya. Raisa menutup telepon. Dia membayangkan wajah Vino saat tahu bahwa promosi jabatannya menjadi wakil direktur utama yang seharusnya diumumkan besok, kini pasti hangus terbakar. Tidak ada perusahaan bona fide yang mau dipimpin oleh seseorang yang baru saja viral karena skandal moral yang memalukan, apalagi sampai membuat ibunya sendiri masuk rumah sakit. Reputasi adalah segalanya di dunia bisnis mereka. Raisa meletakkan ponselnya. Dia merasa sedikit lapar. Dia memesan bubur ayam. Dia butuh tenaga. Perang sesungguhnya baru akan dimulai di meja hijau. Siang harinya, Raisa meninggalkan rumah sakit setelah memastikan Lydia dipindahkan ke kamar rawat inap dan dijaga oleh perawat pribadi. Vino masih dilarang masuk oleh dokter dan kini tertidur di mobilnya di parkiran basement. Raisa melajukan mobilnya menuju kawasan SCBD. Dia memasuki sebuah gedung perkantoran mewah dan naik ke lantai 45. Kantor Hukum Taslim O Partners. Joe Taslim, pengacara kondang spesialis hukum keluarga dan bisnis, sudah menunggunya. Joe adalah teman kuliah Raisa dulu, yang diam-diam pernah menaruh hati padanya sebelum Raisa memilih menikah dengan Vino. Sapa Joe hangat saat Raisa masuk ke ruangannya yang modern dan minimalis. Dia tidak menyapa dengan basa-basi, "Apa kabar?" karena dia sudah tahu jawabannya. Video itu sudah menyebar kemana-mana. "Joe," Raisa menyalami tangan pria itu. Joe terlihat gagah dengan setelan jas abu-abu tua yang pas badan. Tatapannya teduh namun tajam, tipikal pengacara yang biasa memenangkan kasus sulit. "Duduk." "Kopi," tawar Joe. "Air putih saja." "Aku butuh kepala dingin," jawab Raisa. Joe menuangkan air mineral ke gelas kristal, lalu duduk di hadapan Raisa, membuka buku catatan kulitnya. "Aku sudah lihat videonya. Dan timku sudah mengamankan rekam jejak digitalnya sebagai barang bukti, kalau nanti dihapus," kata Joe to the pound. "Jadi, apa yang kamu inginkan, Raisa? Cerai? Harta? Hak asuh?" "Semuanya," jawab Raisa tegas. "Aku mau cerai. Aku mau hak asuh penuh atas anak-anak. Meski belum punya anak, anggaplah hak atas aset masa depan martabat. Dan aku mau harta Gonogini dibagi seadil-adilnya. Bahkan lebih kalau bisa, sebagai kompensasi atas kerugian imaterial." Joe mengangguk-angguk, mencatat dengan pena Mont Blanche-nya. "Kita punya kasus yang sangat kuat. Pasal perzinahan bisa kita pakai, apalagi ada saksi mata, ibunya, dan bukti video keberadaan mereka di satu kamar. Tapi ingat, Vino pengusaha. Dia pasti akan sewa pengacara mahal untuk menyelamatkan asetnya. Dia akan coba menyembunyikan harta." "Aku tahu. Makanya aku datang ke kamu sekarang," kata Raisa.
Dia mengeluarkan sebuah flash disk dari tasnya. Ini data keuangan Vino yang sempat aku backup dari laptopnya bulan lalu. Daftar rekening, investasi saham, aset properti yang dia beli diam-diam, termasuk apartemen yang sepertinya dia beli untuk Natasha. Joe menerima flash disk itu dengan senyum kagum. Cerdas. Kamu sudah curiga sejak lama? Firasat istri, Joe. Aku nggak mau jadi janda bodoh yang ditendang keluar rumah cuma bawa baju di badan. Bagus. Dengan data ini, langkah pertama kita adalah mengajukan sita marital atau pembekuan aset bersama ke pengadilan sesegera mungkin. Begitu gugatan cerai masuk, kita blokir semua akses dia untuk memindahkan aset. Kita buat dia miskin, sementara sampai putusan hakim keluar. Lakukan, Joe. Buat dia nggak bisa beli bensin sekalipun, kata Raisa dingin. Joe menatap Raisa lekat-lekat. Ada rasa iba, tapi juga kekaguman melihat transformasi wanita yang dulu dikenal lembut dan pemalu ini. Satu lagi, tambah Joe. Natasha Wilona. Kita bisa gugat dia juga secara perdata atas perbuatan melawan hukum, PMH, karena merusak rumah tangga. Ini jarang dilakukan, tapi bisa buat shock terapi. Atau, kita bisa pakai dia sebagai senjata. Maksudnya? Pelakor biasanya loyal selama lelakinya punya uang. Kalau aset Vino kita bekukan, dan Vino mulai stres, hubungan mereka pasti goyah. Saat itu terjadi, Natasha akan cari selamat sendiri. Kita bisa tekan dia untuk jadi saksi yang memberatkan Vino, dengan imbalan kita tidak menuntut dia. Raisa tersenyum miring. Strategi yang kejam, tapi brilian. Atur saja, Joe. Aku percayakan nasibku sama kamu. Joe menutup buku catatannya. Tenang saja. Kita akan pastikan Vino G. Bastian menyesal seumur hidup karena sudah mengkhianati kamu. Sementara itu, di sebuah apartemen mewah di Jakarta Barat, yang dibelikan Vino menggunakan nama samaran, Natasha Wilona sedang mondar-mandir seperti setrikaan. Televisi menyala, menayangkan berita infotainment sore. Wajahnya, meski diburamkan sedikit, terpampang jelas di layar dengan headline, Sosok wanita di kamar 303, model dan mantan sekretaris. Ponsel Natasha terus berdering. Panggilan dari agensi model yang membatalkan kontrak sepihak. Panggilan dari brand kosmetik yang membatalkan kerjasama endorsement. Bahkan ibunya di kampung menelepon sambil menangis malu karena tetangga mulai bergosip. Sialan, sialan. Natasha melempar bantal sofa ke dinding. Pintu apartemen terbuka kasar. Vino masuk. Wajahnya kusut, matanya liar. Dia masih memakai baju yang sama seperti di rumah sakit tadi. Bau keringat dan keputusasaan menguar dari tubuhnya. Sayang. Natasha langsung berlari menghampiri Vino, berharap mendapat pelukan penenang. Kamu kemana aja? Aku takut banget. Semua orang nyerang aku di Instagram. Kontrakku diputus semua. Kamu harus tanggung jawab. Bukannya memeluk, Vino malah menepis tubuh Natasha hingga wanita itu terdorong ke sofa. Tanggung jawab? Bentak Vino. Kamu pikir aku nggak hancur? Hah? Kantor mecat aku sementara. Saham anjlok. Mama kena stroke dan aku nggak boleh jenguk. Ini semua gara-gara kamu. Natasha ternganga. Kok aku? Kamu yang mau selingkuh. Kamu yang bilang istri kamu membosankan. Kalau kamu nggak ngerengek minta stay chation di hotel mahal itu, Raisa nggak bakal bisa ngelacak kita. Teriak Vino, melampiaskan semua frustrasinya. Coba kalau kita main di sini aja, aman. Kamu yang minta gaya-gayaan di presidential suite biar bisa bikin konten TikTok kan? Sekarang makan tuh konten. Vino, kamu jahat banget. Natasha mulai menangis histeris. Aku korban di sini. Aku udah kasih semuanya buat kamu. Aku dimalu-maluin se-Indonesia, dan sekarang kamu nyalahin aku. Korban? Jangan ngelawak. Vino tertawa sumbang. Kamu itu cuma benalu. Kamu tahu aku punya istri, tapi kamu tetap nempel. Sekarang pas aku susah, jangan harap aku bisa kasih duit bulanan lagi. Rekeningku bakal dibekuin sama Raisa. Aku tahu dia pasti sewa pengacara. Mendengar kata, rekening dibekukan, tangisan Natasha berhenti seketika.
Wajahnya berubah dari sedih menjadi panik. Maksud kamu? Kamu nggak bisa bayar cicilan mobil aku? Apartemen ini? Nggak bisa. Mikir dong, sentak Vino. Dia berjalan ke arah minibar, menuang sisa whisky ke gelas dan meminumnya sekali teguk. Mulai sekarang kamu urus hidup kamu sendiri. Jangan bebanin aku lagi. Aku harus fokus balikin nama baik aku dan bujuk mama. Natasha menatap punggung Vino dengan tatapan tidak percaya yang perlahan berubah menjadi kebencian. Jadi begini akhirnya? Setelah semua janji manis, aku akan ceraikan Raisa demi kamu. Sekarang Vino membuangnya seperti sampah begitu uangnya terancam hilang? Natasha menghapus air matanya dengan kasar. Tatapan matanya berubah dingin. Oke, Vino, gumam Natasha pelan, nyaris tak terdengar. Kalau kamu main kasar, aku juga bisa. Jangan pikir aku bakal diam aja jadi kambing hitam kamu. Di dalam kepalanya, tawaran damai dari pihak manapun kini terdengar masuk akal. Jika kapal Vino akan karam, Natasha harus melompat ke skoci penyelamat, meskipun skoci itu milik Raisa. Malam harinya, di ruang VVIP rumah sakit, kondisi Lydia Kandou sudah sedikit stabil, meskipun dia masih sangat lemah. Setengah wajah kanannya terlihat turun, dan tangan kanannya sulit digerakkan. Dokter akhirnya mengizinkan keluarga masuk, tapi hanya satu orang bergantian dan tidak boleh ada keributan. Raisa masuk lebih dulu. Dia duduk di samping ranjang, memegang tangan kiri Lydia yang masih berfungsi normal. Lydia membuka matanya perlahan. Saat melihat Raisa, air mata langsung menggenang di sudut mata tua itu. Maaf. Suara Lydia terdengar peloh, lidahnya kaku. Sakit. Sestete, Emma. Jangan banyak bicara dulu, kata Raisa lembut. Dia merapikan selimut mertuanya. Anehnya, rasa bencinya sudah hilang. Melihat wanita yang dulu begitu dominan kini terbaring tak berdaya, Raisa hanya merasa kasihan. Mama istirahat ya. Aku yang jaga mama malam ini. Lydia meremas tangan Raisa lemah. Tatapannya penuh penyesalan. Dia ingat betapa dia menghina Raisa, membela Vino mati-matian, dan ternyata Raisa lah yang benar. Raisa yang membawanya ke rumah sakit. Raisa yang mengurus segalanya. Tak lama kemudian, pintu terbuka pelan. Vino masuk mengendap-endap. Dia berhasil membujuk perawat jaga dengan sedikit uang pelicin untuk masuk sebentar saat dokter tidak ada. Vino mendekati ranjang di sisi lain. Dia mengabaikan Raisa. Dia menatap ibunya dengan wajah memelas yang dibuat-buat. Ma. Bisik Vino. Mama udah sadar? Maafin Vino ya, Ma. Vino hilaf. Lydia menatap anaknya. Tatapannya tidak sehangat dulu. Ada kekecewaan mendalam di sana. Ma, lanjut Vino cepat, berbisik di telinga ibunya. Dengerin Vino. Besok mungkin polisi atau pengacara bakal nanya sama mama. Mama tolong ya, bilang kalau mama nggak lihat apa-apa. Bilang kalau Raisa salah paham. Bilang kalau Vino cuma kerja di sana. Demi nama baik keluarga kita, Ma. Demi masa depan Vino. Kalau Vino hancur, siapa yang biayain pengobatan mama? Raisa yang mendengar itu mengepalkan tangannya, tapi dia menahan diri untuk tidak meledak. Dia ingin melihat reaksi Lydia. Lydia menatap Vino dengan mata terbelalak. Dia tidak percaya. Anaknya baru saja hampir membunuhnya dengan kelakuannya, dan kalimat pertama yang keluar dari mulutnya adalah permintaan untuk berbohong demi menutupi aibnya sendiri, bahkan ancaman halus soal biaya pengobatan. Dada Lydia naik turun menahan amarah dan sakit hati. Tangan kirinya yang dipegang Raisa terlepas, lalu bergerak gemetar ke arah Vino. Vino tersenyum, mengira ibunya akan membelainya. Dia mendekatkan wajahnya. Lemah. Pukulan itu sangat lemah, hanya tepukan pelan di pipi Vino. Tapi maknanya seberat gunung. Lydia mendorong wajah Vino menjauh. Dia menggelengkan kepalanya kuat-kuat. Pergi. Ucap Lydia susah payah. Air liur menetes dari sudut bibirnya yang lumpuh. Ma bohong. Ma. Vino terkejut. Lydia menoleh ke arah Raisa, lalu kembali menunjuk Vino dengan jari gemetar, seolah berkata pada Raisa, hancurkan dia. Mama ikhlas. Vino mundur selangkah, wajahnya pucat.
Dia sadar dia telah kehilangan satu-satunya sekutu yang selama ini selalu melindunginya. Ibunya sendiri telah membuangnya. Keluar, Vino, kata Raisa dingin, berdiri tegak. Sebelum aku panggil satpam dan bikin kamu viral untuk kedua kalinya hari ini. Mama butuh istirahat dari racun kayak kamu. Vino menatap ibunya untuk terakhir kali, tapi Lydia membuang muka. Dengan langkah gontai, Vino keluar dari kamar rawat inap, menuju kegelapan nasib yang telah dia ciptakan sendiri. 3 minggu kemudian, suasana di Pengadilan Agama Jakarta Selatan terasa lebih panas dari biasanya, bukan karena pendingin ruangan yang rusak, melainkan karena kerumunan wartawan infotainment yang sudah berkumpul di pelataran sejak pagi. Kasus perceraian Raisa Andriana dan Vino G. Bastian telah menjadi konsumsi publik tingkat nasional, sebuah drama opera sabun di kehidupan nyata yang dinanti-nanti kelanjutannya. Sebuah mobil Alphard hitam berhenti di depan lobi pengadilan. Pintu terbuka, dan Raisa Andriana turun didampingi oleh pengacaranya, Joe Taslim. Raisa tampak memukau. Dia mengenakan kemeja putih sutra yang dipadukan dengan celana bahan high-waist berwarna beige, serta kacamata hitam yang menutupi matanya yang tajam. Tidak ada lagi jejak istri yang menangis di lobi hotel. Yang ada hanyalah seorang wanita yang siap memotong tali kekangnya. Flash kamera berkilatan, pertanyaan wartawan bersahutan. Mbak Raisa, apakah benar tuntutan gonogininya mencapai 50 miliar? Mbak, bagaimana kondisi Ibu Lydia? Apa benar ada bukti baru soal pelakor? Raisa hanya tersenyum tipis, tidak menjawab sepatah kata pun, dan terus berjalan masuk dengan kepala tegak. Di ruang mediasi yang sempit dan berbau apek kertas tua, Vino G. Bastian sudah duduk menunggu. Penampilannya sangat kontras dengan Raisa. Kemejanya terlihat sedikit kusut di bagian punggung, rambutnya dipotong pendek tapi tidak rapi, dan ada lingkaran hitam tebal di bawah matanya. Sejak aset-asetnya dibekukan oleh penetapan pengadilan sementara, sita marital, minggu lalu, akses Vino terhadap kemewahan terputus total. Dia bahkan datang ke pengadilan menggunakan taksi online, karena mobil-mobil mewahnya disita sebagai barang bukti harta bersama. Saat Raisa masuk, Vino menatapnya dengan campuran rasa rindu dan benci. Hakim mediator, seorang pria parubaya yang tampak lelah, membuka sesi. Baik, Saudara Vino dan Saudari Raisa. Sesuai prosedur, saya wajib mengupayakan perdamaian. Apakah masih ada niat untuk rujuk? Mengingat rumah tangga kalian sudah berjalan 5 tahun. Saya mau rujuk, Pak, sambar Vino cepat. Dia menatap Raisa dengan wajah memelas yang sudah dilatihnya di depan cermin. Masih ada kesempatan kan? Demi Mama. Mama sakit, Mama kangen sama kamu. Dia nanyain kamu terus. Apa kamu tega misahin anak dari ibunya? Kita lupakan kejadian di hotel itu. Aku hilaf. Aku janji bakal perbaiki semuanya. Raisa menatap Vino datar, lalu melepas kacamata hitamnya. Demi Mama, ulang Raisa sinis. Mas, kamu itu lucu. 3 minggu lalu kamu bikin Mama stroke karena zina di depan matanya. Sekarang kamu jadikan Mama tameng buat minta rujuk? Kamu nggak peduli sama Mama, kamu cuma butuh aku cabut gugatan sita harta supaya kamu bisa akses rekening lagi, kan? Nggak gitu, aku cinta sama kamu. Cinta? Raisa mengeluarkan sebuah amplop coklat dari tasnya dan melemparkannya ke meja. Foto-foto Vino dan Natasha Wilona yang sedang makan malam romantis 2 setelah kejadian di hotel berserakan. 2 hari setelah Mama masuk ICU, kamu malah dinner sama Natasha di Senopati. Kamu bayar pakai kartu kredit emergency yang lupa aku blokir. Itu yang namanya cinta dan penyesalan? Wajah Vino memerah padam. Hakim mediator melihat foto-foto itu dan menggelengkan kepala. Pak Hakim, kata Raisa tegas, mengalihkan pandangan ke mediator. Tidak ada kata rujuk. Mediasi gagal. Lanjutkan ke pokok perkara. Saya mau cerai, dan saya mau dia keluar dari rumah saya secepatnya. Vino menggebrak meja, emosinya tak tertahan lagi. Itu rumahku juga. Aku yang bayar cicilannya. Kamu yang bayar cicilan pakai uang perusahaan yang kamu gelapkan kan? Joe sudah punya buktinya. Sela Raisa tenang. Tunggu saja tanggal mainnya, Mas. Bukan cuma jadi duda, kamu bisa jadi narapidana. Vino terdiam, matanya terbelalak ngeri.
Dia tidak menyangka Raisa tahu sejauh itu. Mediasi dinyatakan gagal, ketuk hakim mediator. Sidang pembuktian akan digelar minggu depan. Malam harinya, hujan deras mengguyur Jakarta, seolah ingin mencuci dosa-dosa penghuninya. Di sebuah kafe sepi di pinggiran Jakarta Selatan, Natasha Wilona duduk di pojok ruangan, mengenakan topi dan masker. Dia terlihat gelisah, terus-menerus mengecek jam tangannya. Pintu kafe terbuka. Joe Taslim masuk sendirian. Dia mengedarkan pandangan, lalu melihat Natasha melambaikan tangan dengan ragu. Joe menghampiri dan duduk di hadapannya. "Kamu datang sendiri? Raisa mana?" tanya Natasha curiga. "Klien saya tidak sudi bertemu kamu." "Cukup saya yang mewakili," jawab Joe dingin. Dia tidak memesan minum, menunjukkan bahwa pertemuan ini murni bisnis. "Jadi, apa tawaranmu?" "Waktuku mahal." Natasha menggigit bibir bawahnya. Dia benar-benar terdesak. Sejak rekening Vino dibekukan, Vino menjadi kasar dan pelit. Apartemen sewaan Natasha sudah menunggak, dan Vino menyuruhnya mencari uang sendiri. Karir modelnya hancur. Dia butuh sekoci penyelamat. Aku punya bukti kalau Vino menyembunyikan aset," bisik Natasha, tangannya gemetar mengeluarkan sebuah buku catatan kecil berwarna hitam dan sebuah flash disk. Joe mengangkat alis, tertarik. "Lanjutkan." "Vino punya 2 rekening di luar negeri, Singapura dan Cayman Island. Dia sering transfer dana perusahaan ke sana, terus dia bilang itu kerugian bisnis. Semua password dan data transaksinya ada di sini." Natasha menepuk buku hitam itu. "Dia pernah pamer ke aku pas dia mabuk. Dia bilang, kalau dia cerai sama Raisa, dia nggak bakal miskin karena uangnya aman di sana." "Kenapa kamu kasih ini ke kami? Kamu kan kekasihnya?" tanya Joe, menguji. "Kekasih apaan?" dengus Natasha pahit. "Begitu dia susah, aku diperlakukan kayak sampah. Dia malah mau jual tas-tas branded yang pernah dia kasih ke aku buat bayar pengacara dia. Aku nggak mau hancur sendirian, Pak Joe. Aku mau jaminan." "Jaminan apa?" "Kalau aku jadi saksi dan kasih bukti ini, tolong jangan tuntut aku. Jangan masukkan aku ke penjara sebagai turut serta penggelapan atau perzinahan. Dan kalau bisa, bantu aku sedikit buat modal hidup baru di luar kota." Joe tersenyum miring. Dia mengambil buku hitam dan flash disk itu. "Untuk tuntutan hukum, saya bisa jamin Raisa tidak akan mengejar kamu secara pidana. Kami fokus menghancurkan Vino. Tapi untuk uang..." Joe mengeluarkan sebuah amplop tebal dari saku jasnya. "Ini pesangon dari Raisa. Dia sudah menduga kamu akan berkhianat. Isinya cukup buat kamu pindah ke Bali dan buka warung kecil. Syaratnya, menghilang dari Jakarta selamanya setelah sidang selesai." Mata Natasha berbinar melihat amplop itu. Dia mengangguk cepat. "Setuju. Aku akan bersaksi. Aku akan bilang semuanya di depan hakim." "Bagus." Joe berdiri. "Sampai ketemu di pengadilan, Nona saksi kunci. Pastikan kamu pakai baju yang sopan." Natasha menatap punggung Joe yang menjauh. Dia merasa hina, tapi setidaknya dia selamat. Cinta pada Vino? Cinta tidak bisa dipakai buat beli nasi. Ruang sidang utama penuh sesak. Bukan hanya oleh keluarga, tapi juga oleh pengunjung umum yang penasaran. Vino duduk di kursi tergugat didampingi pengacaranya yang terlihat kurang meyakinkan. Pengacara murah yang dia sewa karena pengacara top menolak kasusnya yang sudah viral. Raisa duduk di kursi penggugat dengan tenang. Joe Taslim di sebelahnya tanpa percaya diri, menyusun tumpukan dokumen bukti yang tingginya hampir setengah meter. Hakim ketua memulai sidang. Agenda hari ini adalah pembuktian dan mendengarkan keterangan saksi. Pengacara Vino mencoba membela diri. "Yang mulia, klien kami mengakui adanya kehilafan, namun tuduhan perzinahan dan penelantaran itu berlebihan. Foto-foto yang beredar adalah editan, dan pertemuan di hotel itu murni bisnis yang disalahartikan." "Keberatan, Yang mulia," potong Joe Taslim lantang. "Bohong besar. Untuk mematahkan semua penyangkalan tergugat, kami panggil saksi mahkota kami. Silakan masuk, Saudari Natasha Wilona." Mata Vino hampir copot saat melihat pintu ruang sidang terbuka. Natasha Wilona masuk dengan langkah ragu namun pasti.
Dia mengenakan kemeja putih polos dan celana hitam, tanpa make-up, terlihat polos dan bertobat. Suasana ruang sidang riuh rendah. Hakim mengetuk palu. Harap tenang. Vino berdiri, menunjuk Natasha. Heh, ngapain kamu di sini? Kamu dibayar berapa sama mereka? Duduk, saudara tergugat, bentak hakim. Di kursi saksi, Natasha disumpah di bawah Al-Quran. Lalu, dengan suara lantang yang didengar seluruh ruangan, dia menelanjangi semua kebusukan Vino. Benar, Pak Hakim. Kami sudah berhubungan selama 1 tahun. Pak Vino menjanjikan akan menceraikan istrinya. Kejadian di hotel itu benar adanya, bukan pertemuan bisnis. Kami melakukan hubungan suami istri di sana. Dan soal aset, pancing Joe Taslim. Pak Vino sering mentransfer uang ke rekening asing atas nama perusahaan cangkang. Ini buktinya, Natasha menyerahkan dokumen rekapitulasi yang sudah dicetak dari flash disknya. Vino lemas di kursinya. Wajahnya pucat pasi seperti mayat. Pengacaranya hanya bisa memijat kening, tahu bahwa kasus ini sudah tamat. Bukti transfer ke luar negeri itu bukan hanya membuktikan penyembunyian harta Gonogini, tapi juga bisa menyeret Vino ke kasus pidana penggelapan pajak dan korupsi perusahaan. Setelah 3 jam persidangan yang melelahkan, hakim akhirnya membacakan putusan di hari itu juga karena bukti sudah tak terbantahkan, Verstek putusan cepat. Mengadili, 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menjatuhkan talak 1 bain syugra tergugat Vino G. Bastian terhadap penggugat Raisa Andriana. 3. Menetapkan seluruh harta yang diperoleh selama pernikahan, termasuk aset yang disembunyikan di luar negeri, dibagi 2 dengan porsi 70% untuk penggugat sebagai ganti rugi imaterial dan pengasuhan, dan 30% untuk tergugat. 70%? Teriak Vino tidak terima. 4. Lanjut hakim tanpa peduli, membebankan biaya perkara kepada tergugat. To. Palu diketuk. Vonis jatuh. Raisa menghembuskan napas panjang, beban 5 tahun seolah terangkat dari pundaknya. Dia menoleh ke arah Vino. Pria itu kini duduk terkulai, menatap kosong ke lantai. Dia kehilangan istri, kehilangan sebagian besar hartanya, kehilangan reputasi, dan sebentar lagi mungkin akan dijemput polisi untuk kasus penggelapan dana yang datanya baru saja diserahkan Joe ke jaksa. Raisa berdiri, berjalan melewati Vino tanpa menoleh sedikit pun. Baginya, pria itu sudah mati. 1 minggu setelah putusan sidang. Raisa berdiri di depan pintu kamar sebuah rumah sakit rehabilitasi medik. Dia memegang gagang pintu, menarik napas dalam, lalu masuk. Di dalam kamar yang tenang itu, Lydia Kando duduk di kursi roda, menghadap ke jendela yang menampilkan pemandangan taman. Wajahnya sudah lebih segar, tapi sisi kanan wajahnya masih terlihat kaku. Tangan kanannya masih lemah, harus disangga bantal. Assalamualaikum, Ma, sapa Raisa lembut. Lydia menoleh perlahan. Saat melihat Raisa, matanya langsung berkaca-kaca. Dia berusaha menggerakkan kursi rodanya berputar, tapi tangannya yang lemah membuatnya kesulitan. Raisa segera mendekat dan membantunya. Raisa, ucap Lydia terbata-bata. Terapi wicaranya menunjukkan sedikit kemajuan, tapi suaranya tidak akan pernah selantang dulu lagi. Raisa berlutut di depan kursi roda, mensejajarkan tingginya dengan mertuanya, atau mantan mertuanya. Aku datang mau pamit, Ma, kata Raisa sambil menggenggam tangan kiri Lydia yang sehat. Urusan perceraian sudah selesai. Rumah Pondok Indah sudah jadi milikku sesuai putusan hakim. Vino sekarang tinggal di kos-kosan dekat kantor lamanya. Mobilnya sudah ditarik leasing. Air mata menetes di pipi Lydia. Bukan tangisan sedih karena harta hilang, tapi tangisan malu. Maaf. Lydia meremas tangan Raisa kuat-kuat. Salah. Kata itu. Kata yang selama 5 tahun pernikahan tidak pernah keluar dari mulut Lydia. Dia selalu merasa paling benar, paling suci. Tapi stroke dan pengkhianatan anaknya telah meruntuhkan egonya hingga ke dasar. Aku sudah maafkan Mama, kata Raisa tulus. Dia tidak menyimpan dendam pada orang sakit. Aku tahu Mama cuma ibu yang terlalu sayang sama anaknya sampai buta. Tapi sayang Mama itu racun. Ma,
Mama manjain Vino sampai dia nggak tahu arti tanggung jawab. Lydia mengangguk lemah, mengakui kebenaran itu. Dialah yang menciptakan monster dalam diri Vino. Raisa merogoh tasnya, mengeluarkan sebuah kunci rumah. Rumah Mama yang di Bintaro, yang dulu disewakan, kuncinya sudah aku minta dari penyewanya. Mama bisa tinggal di sana setelah keluar dari sini. Ada perawat yang sudah aku bayar gajinya untuk setahun ke depan buat jagain Mama. Ini bakti terakhir aku sebagai menantu. Lydia menangis tergugu, bahunya berguncang hebat. Dia menghina Raisa miskin dan benalu, tapi di saat dia jatuh, justru Raisa yang memberinya tempat berteduh. Sementara Vino, anaknya itu bahkan tidak pernah datang lagi sejak sidang putusan karena sibuk lari dari penagih utang. Terima kasih, Nak. Isak Lydia. Raisa berdiri, mengecup kening wanita tua itu untuk terakhir kalinya. Jaga diri ya, Ma. Jangan terlalu banyak pikiran. Aku pamit. Raisa berbalik dan berjalan keluar kamar. Dia tidak menoleh lagi. Hubungan ini sudah selesai. Dia menutup pintu masa lalunya dengan rapat, meninggalkan rasa sakit dan penyesalan di belakang pintu kamar rawat itu. 1 tahun kemudian, langit Jakarta sore itu berwarna jingga kemerahan, sangat indah. Di sebuah ballroom hotel bintang 5, hotel yang berbeda dengan tempat kejadian itu, sedang berlangsung acara peluncuran brand fashion muslimah milik Raisa, Raiwear. Raisa berdiri di atas panggung, memberikan kata sambutan. Dia terlihat jauh lebih muda dan bercahaya dibanding setahun lalu. Bisnisnya sukses besar. Kisah hidupnya yang viral, alih-alih membuatnya terpuruk, justru menjadi inspirasi bagi banyak wanita untuk bangkit dan mandiri. Netizen yang dulu hanya julid, kini menjadi pelanggan setianya. Terima kasih kepada semua yang hadir, ucap Raisa di mic, tersenyum lebar. Terutama untuk pengacara hebat saya yang sekarang jadi konsultan bisnis paling cerewet, Joe Taslim. Hadirin tertawa dan bertepuk tangan. Di barisan depan, Joe Taslim tersenyum bangga. Hubungan mereka masih profesional, tapi ada kedekatan hangat yang menjanjikan sesuatu yang lebih di masa depan. Joe sabar menunggu Raisa siap membuka hati sepenuhnya. Setelah acara selesai, Raisa berjalan keluar lobi hotel untuk menghirup udara segar. Dia melihat sebuah motor bebek tua berhenti di lampu merah di depan hotel. Pengendaranya memakai jaket ojek online yang lusuh. Helmnya kusam. Kaca helm itu terbuka sedikit karena panas. Mata Raisa bertemu dengan mata pengendara itu. Vino. Itu Vino G. Bastian. Wajahnya kusam, kulitnya terbakar matahari. Tidak ada lagi jas mahal Armani atau jam tangan Rolex. Yang ada hanya gurat kelelahan hidup yang keras. Vino menatap Raisa yang berdiri anggun dengan gaun pestanya di lobi hotel mewah, dikelilingi karangan bunga ucapan selamat. Tatapan mereka terkunci selama 3 detik. Dalam 3 detik itu, Vino melihat apa yang telah dia buang demi nafsu sesaat. Dia melihat wanita yang tulus mencintainya, yang dia sia-siakan, kini berdiri di puncak dunia tanpanya. Penyesalan yang amat sangat menghantam dadanya seperti truk tronton. Sementara Raisa, dia tidak merasakan apa-apa. Tidak ada benci, tidak ada rindu, tidak ada kasihan. Vino baginya hanyalah orang asing yang pernah numpang lewat di hidupnya. Lampu lalu lintas berubah hijau. Bunyi klakson kendaraan di belakang menyadarkan Vino. Dia menurunkan kaca helmnya dengan canggung, lalu tancap gas, menghilang di tengah asap knalpot dan kemacetan ibu kota, kembali ke realitas hidupnya yang menyedihkan. Raisa tersenyum lega. Hatinya benar-benar sudah merdeka. Sa, ayo masuk. Kita mau potong tumpeng, panggil Joe dari pintu lobi. Iya, Joe. Sebentar, jawab Raisa. Dia menatap langit Jakarta sekali lagi, menghirup napas dalam-dalam, lalu melangkah masuk kembali ke dalam cahaya, menyambut masa depannya yang cerah. 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 Depannya yang cerah.
depannya yang cerah, 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 depannya yang cerah.